Iya, halo semuanya, kembali lagi di Sagi Mode Crypto. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang bottomnya Bitcoin, teman-teman. Jadi banyak banget yang DM kemarin, Bang, di mana bottom Bitcoin itu berada, teman-teman. Nah, di sini gue akan sedikit membagikan analisa gue dan disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Ini bukan ajakan menjual atau membeli dan ketika teman-teman pengen melakukan pembelian apapun itu, teman-teman usahakan untuk melakukan riset secara mandiri, teman-teman ya. Dan ya, ini adalah chart Bitcoin weekly, teman-teman. Kalau kita lihat di sini saya sudah sedikit marking ya, teman-teman ya, Bitcoin itu. Kalau kita lihat ya, di siklus sebelumnya, teman-teman, di sini di area bottom Bitcoinnya sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sini, teman-teman, ke area ATH terbarunya itu sekitar 2000%. 2000% itu cukup lumayan gede, teman-teman ya. Di bear market 2022 kemarin, 2021 2022, teman-teman ya, itu dari ATH-nya, teman-teman, dari ATH-nya itu turun sekitar 77%, teman-teman. Apakah di bear market kali ini kita akan mengalami penurunan yang sama ya, nilainya sekitar 77%? Jawabannya menurut saya enggak, teman-teman. Karena apa? Dari kenaikan sebelumnya saja, dari bottom sebelumnya itu kenaikan 2000%, teman-teman. Dan dari 2022, 2021, 2022 itu kenaikan itu nggak sampai segitu, teman-teman. Kalau kita lihat dari bottomnya, teman-teman, itu kenaikannya cuman sekitar 700%-an saja. Apakah make sense ketika penurunan itu sampai 70% dengan kenaikan yang cuman segitu ya, kalau kita bandingkan dari kenaikan 2018 2020? Apakah make sense? Tentu tidak, teman-teman, menurut saya ya. Nah, di sini saya sudah marking beberapa tempat ya, atau range harga, teman-teman ya. Di sini di area 47 sekian itu adalah area resistan sebelumnya, teman-teman, yang mungkin akan menjadi support selanjutnya dari Bitcoin ini. Teruntuk di sini ada juga area demand yang cukup kuat, teman-teman ya, yang berhasil menahan yang kemarin sempat menyentuh di sekitar 59 ya, dan dia mengalami sweep ya, sweep ke 59 ke 60 ya, 60 59 lah tuh, dan akhirnya dia kembali lagi dan sekarang turun lagi ya dari 3 minggu yang lalu, teman-teman. Ini chart Bitcoin weekly, teman-teman ya. Dan kalau kita berkaca dari sebelumnya, teman-teman, ketika harga ini menembus EMA 100 dan 200 ini, dia akan membuat base di bawah EMA ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, dia membuat base di sini, fake out ya, sebelum akhirnya dia melanjutkan ke area range konsolidasinya, dan setelah itu dia menembus kuat di area EMA, close di atasnya, dan dia membuat base lagi ya, untuk mengetes EMA, dan akhirnya dia rally lagi, teman-teman. Ya, kemungkinan akan terjadi hal yang sama ya ketika orang-orang mengatakan, wah, ini seperti siklus sebelumnya nih. Tapi untuk penurunannya itu menurut saya nggak sampai sekitar 70%-an, teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk penurunan sekarang itu sekitar ya sudah 50%-an, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat penurunannya lagi, kalau misalkan dia ke area ini sekitar 60%-an lah. Ya mungkin akan ada sweep sedikit ya di area sini ya, mungkin 65% lah. Kenapa saya marking di area sini? Apakah area sini itu area penting? Ya tentu saja, teman-teman ya. Pertama, di sini area yang cukup kuat dari sebelumnya, teman-teman, apalagi ditambah di sini ada area resistan yang kemungkinan akan menjadi supportnya dia, dan dia akan membuat base dulu di sini sebelum akhirnya dia akan rally lagi, teman-teman. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya mungkin akan terjadi
posisi yang sama di area sini ke area sini teman-teman. Dan kebetulan di sini juga harga psikologis ya teman-teman ya, area 50.000 dan kemungkinan akan mempertahankan harga tersebut dan mungkin akan melanjutkan rally lagi teman-teman. Nah, untuk jangka pendeknya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman, ya seperti ini. Ini membentuk pola descending triangle teman-teman. Nah, kenapa bukannya biasanya akan ditembus dan akan langsung melakukan penurunan ya? Di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ada EMA 200 dan 100 teman-teman. Ya mungkin akan di testing dulu ya di area sini ya. Dan kebetulan juga di sini ada FVG teman-teman ya. Ada FVG di area sini dan bertepatan juga di area IMA kita teman-teman ya. Mungkin dia akan berkonsolidasi sedikit dulu di sini ya teman-teman ya, dan mungkin akan melanjutkan kenaikan sedikit ya di area sini, sekaligus akan testing IMA nya ini dan langsung melakukan penurunan teman-teman ya. Apakah sudah mulai bisa DCA ya teman-teman di area 50.000? Jawabannya wait and see dulu teman-teman. Kita akan melihat sejauh apa pergerakannya di area 50.000, karena biasanya Bitcoin itu nggak langsung rally teman-teman ya. Dia akan membuat base dulu ya seperti ini, dan apakah nanti ada indikasi untuk kenaikan ya? Mungkin kalau misalkan ada ya, dia berada di atas EMA lagi, mungkin kita bisa melakukan DCA lagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau beli, dan hindari untuk membeli lamsam teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya uang 1 juta, teman-teman langsung membeli dengan harga 1 juta. Hindari itu teman-teman. Kalian lebih baik untuk melakukan DCA teman-teman, karena tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan itu seperti apa ya. Kita cuman bisa waspada aja, dan kalau bisa kita meminimalisir resiko yang terjadi ke depannya teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu saja di area 50.000-an teman-teman ya. Kalau misalkan ada indikasi akan ada kenaikan dan di situ terjadinya bottom, ya mungkin kita akan bisa melakukan DCA teman-teman, sesuai dengan resiko kita masing-masing teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, teman-teman pahami dulu resikonya, karena market crypto itu sangat volatile teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami resiko yang akan ditanggung ketika analisa kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mungkin kita akan update lagi nanti. Buat teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas kita gratis, langsung aja cek di bio, atau kalau teman-teman bisa buka Telegram dan teman-teman bisa tulis Sage Mode Crypto ya teman-teman. Nanti akan ketemu komunitasnya di sana. Oke, terima kasih semuanya.